Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Sistem Komunikasi Serat Optik akan mempresentasikan terkait proyek kami, yang mana yang mana itu merupakan perancangan sistem komunikasi serat optik yang terletak di Pasar Baru. Oke, terkait tim dari kelompok kami ini terdiri dari yang pertama itu ada Satria Gading Irinova dengan NIM 21109510008. Yang kedua ada Hafiz Royhan 21109510033. Selanjutnya ada Robi Asria dengan NIM 21109520009. Next. Nah, sesuai dengan sistem komunikasi serat optik tadi, jadi kami membangun jaringan optik di daerah Pasar Baru, seperti yang tertera di gambar pada slide ini. Next, moderator. Oke. Yang pertama itu ada perancangan jalur. Next, atau mendesain jalurnya dulu. Jadi kita pertama kali itu memasang STO di UNAN. Nah, STO ini sebagai pusat dari distribusi jaringan yang kita butuhkan. Next. Nah, setelah kita pasang STO tadi, selanjutnya itu kita pasang audisi, yang mana di sini terdapat 3 titik. Kita pasang 3 titik audisi utama. Eh, distribusi audisi ini merupakan distribusi sinyal optik audisi berfungsi sebagai titik distribusi utama untuk membagi sinyal optik dari satu kabel serat optik utama ke beberapa kabel serat optik sekunder yang menuju ke pelanggan atau titik distribusi lainnya. Nah, jadi audisi ini nanti akan dihubungkan ke masing-masing ODP gitu. Penghubung jaringan audisi menghubungkan kabel serat optik dari STO yang pusat tadi, sentral telepon otomat, atau bisa dibilang OLT, Optical Line Terminal, ke kabel serat optik yang menuju ke pelanggan akhir. Nah, atau biasa disebut ODP, Optical Distribution Point. Next. Nah, setelah kita pasang audisi tadi, kita pasang ODP yang merupakan distribusi akhir, yang mana berfungsi sebagai titik distribusi akhir sebelum kabel serat optik mencapai pelanggan individu. Jadi, sebelum mencapai rumah masing-masing pelanggan, kita ada ODP namanya gitu. Uh, ini memungkinkan sinyal optik dari audisi, Optical Distribution Cabinet, atau hub lainnya untuk didistribusikan ke berbagai pelanggan. Jadi ODP ini berfungsi untuk membagikan atau distribusi dari masing-masing audisi yang berwarna merah tadi. Dipasang 6 core per audisi. Nah, jadi karena kita menggunakan 3 tube dengan 6 core, maka masing-masing audisi itu terdapat 6 ODP. Next, operator. Selanjutnya itu ada perancangan jalur ke pelanggan. Jadi di sini kami sudah merancang beberapa jalur penjaluran, yang mana itu terdiri dari 13 rumah dengan 8 pelanggan, dan juga ada 5 rumah dengan 16 pelanggan dengan total 202 rumah. Next. Mungkin sekian untuk perancangan jalur. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Gading, kepada Saudara Satria, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai kebutuhan perangkat dalam perancangan jalur komunikasi serat optik. Next. Yang pertama itu kita memerlukan kabel feeder. Di sini kelompok kami memilih kabel feeder dengan tipe G657A atau G652D. Kabel feeder ini memiliki 24 core dan 4 tube, yang mana masing-masing tube berisi 6 core. Dengan diameternya tertera pada gambar dan atenuasinya. Di sini kita memakai single mode ya. Jadi kita memakai atenuasi
0,36 dB per kilometer dengan panjang gelombang 1310 mili. Kemudian untuk temperatur kerjanya di antara minus 40 derajat sampai dengan 60 derajat. Uh, Pengaplikasiannya yaitu melalui kabel udara atau aerial. Selanjutnya. Kemudian untuk dari ODC ke ODP, kita menggunakan kabel GYXT-C8Y dengan spesifikasinya ya, dengan tipe G652D. Kemudian fiber core-nya kita memakai 6 core, yang mana satu core di masing-masing ODP. Kemudian karena kita memakai single mode di panjang gelombang 1310, itu atenuasinya 0,36 dB per kilometer. Frekuensi operasinya di antara 0 derajat sampai 60 derajat. Pengaplikasiannya juga melalui udara atau aerial. Next. Selanjutnya, total penggunaan kabel, yaitu kabel feeder dari OLT yang di Unan ke ODC yang ada di Pasar Baru, itu sekitar 4,33 km. Kemudian dari ODC ke audisi ke area A itu memakai kabel sepanjang 0,70 km. Ke area B memakai kabel sepanjang 0,95 km. Dan ke area C memakai kabel sepanjang 0,81 km. Total panjang kabel feeder dan kabel audisi to ODP adalah eh, untuk feedernya 4,33, audisi ke ODP itu 2,46 km. Next. Kemudian di setiap stasiun ya, kita memakai sebuah konektor untuk menghubungkan core-core yang ada di dalam eh, kabel serat optik tersebut. Konektornya memiliki redaman sekitar 0,25 dB. Konektor OLT Unan dan ODC Kapalokoto itu ada satu. Konektor ODC Kapalokoto dan ODP area A di masing-masing tiang ODP ada 6, berarti totalnya ada 7. Antara audisi Kapalokoto dan ODP area B yang totalnya 6 tiang, berarti ada 7 juga. Begitu juga dengan area C, area C, maka totalnya juga 7. Tipe dari konektor yang kita gunakan adalah SC-UPC. Fiber mode, kita menggunakan single mode. Insertion loss-nya 0,30 dB. Nah, next. Ini untuk rincian harga dari kabel yang kita pilih ya. Untuk kabel feedernya sebesar 10,5 juta rupiah per 2 km. Maka totalnya yaitu 31,5 juta rupiah untuk kabel sepanjang 4,33 meter. Next. Untuk kabel ODC ke ODP itu dibutuhkan kabel sepanjang 2,4 km dengan rincian harganya per 2 km itu 5,6 juta. Maka dibutuhkan biaya sebesar 11,2 juta. Next. Nah, untuk konektornya kita memakai SCUPC per konektor itu harganya 25.000. Kita memakai 22 buah, maka totalnya adalah 550.000. Next. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gading yang telah menyampaikan bagiannya tadi. Selanjutnya itu ada analisis fat loss yang akan dibawakan oleh Robi. Kepada Robi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fat loss. Yang dimana fat loss itu sendiri yaitu rekaman sinyal dari sumber, bertujuan dan merupakan metrik penting untuk analisa link budget. Nah, oleh karena itu, kehilangan jalur antar pengguna dan UAFI harus diminimalkan karena mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Nah, di sini untuk analisa fat loss-nya, yang pertama ada kabel feeder yang dimana dengan satuannya itu 4,330 dengan redaman itu 0,36 sehingga total dB-nya mencapai 1,559. Nah, yang kedua ada kabel distribusi yang terbagi yang ada 3 buah
yaitu ada kabel distribusi untuk area A, yang dimana dengan satuannya 0,700, 0,7 atau 0,7, dengan redaman yang dimilikinya adalah 0,36, dengan total 0,252 dB. Nah, kemudian ada kabel distribusi area B, yang dimana satuannya ada 0,95, dengan redamannya memiliki 0,36 dB atau persatuan, dengan total 0,342 desibel. Nah, kemudian ada kabel distribusi yang ketiga, yaitu untuk kabel distribusi area C, yang dimana ada 0,81 satuan, dengan redamannya ada 0,36 desibel per satuan, dengan total 0,292 desibel. Nah, yang ketiga, yang standar pet loss ini sendiri ada konektor, yang dimana dengan konektornya berjumlah 22 buah, dengan redamannya itu ada 0,30 desibel per satuan, dengan total yaitu 6,6 desibel, sehingga total dari keseluruhannya itu ada 9,045. Nah, kemudian kita juga menganalisis pet loss yang diterima pelanggan di tiga area itu, yaitu area A, area B, dan area C. Kemudian pet loss yang diterima di pelanggan di area A itu menggunakan ODPA, yaitu dengan rumus PODPA sama dengan 1,559 ditambah 0,252 ditambah 3 dikali 0,3. Nah, kenapa tambah 3 dikali 0,3? Dikarenakan 3 ini kita menggunakan 3 konektor. Nah, jadi sehingga jumlahnya itu 2,711 desibel. Nah, kemudian ada yang kedua itu pet loss yang diterima pelanggan di area B dengan ODP B, yaitu BODP sama dengan 1,559 ditambah 0,342 ditambah 3 dikali 0,3. Mendapatkan hasilnya itu 2,801 desibel. Nah, yang ketiga itu adalah pet loss yang diterima pelanggan di area C, yaitu ODP C, yaitu VODP sama dengan 1,559 ditambah 0,292 ditambah 3 dikali 0,3, berjumlah sama dengan 2,751 desibel. Eh, Mungkin sekian dari saya bisa dapat menjelaskan tentang analisis pet loss-nya. Dengan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Robi yang telah menyampaikan hubungan dengan penyampaian Robi tadi. Maka itu juga menjadi sesi akhir untuk presentasi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.